eh, apa kira-kira ya? Memperlamban roda mobil apabila melakukan belokan, Pak? Tadi sudah betul mengatur keseimbangan. Jadi dia kan apa fungsi daripada diferensial? Satu memperbesar momen putih. Oh, momen putih. Oh, iya. Bukan memperbanyak ya. Beda ya. Memperbanyak belum tentu kuat. Kan begitu. Paham maksudnya? Paham, Pak. Putaran banyak belum tentu kuat. Tapi putaran sedikit atau rendah belum tentu juga kuat. Jadi tergantung. Ya, apa definisi daripada roda gigi? Contoh, ini mempunyai diameter yang berbeda, betul? Betul. Ya kan, diameter yang berbeda. Secara kecepatan mana lebih cepat? Hah? Yang kecilnya. Kenapa? Putarannya diameter lebih kecil, putaran yang dicapai per putaran itu lebih singkat, Pak, karena lebih kecil keliling yang diperlukan. Sekarang Bapak tingkatkan pertanyaan. Katakan diameter ini berbeda, sudah. Jumlah roda gigi di sini katakan 20. Di sini pun 20. Mana lebih kencang kecepatannya? 20. Sama-sama 20. Kecil diameternya, Pak. Jangan tebak-tebak. Enggak 20 tetap sama lah. Sama karena giginya ada 20. Diameternya kan beda. Tapi kan masalahnya gigi ini. Kalau gigi kan tetap harus sesuai dengan apa? Puntiran gigi. Enggak mungkin meleset puntiran gigi. Mana lebih cepat? Yang lebih kecil diameternya, Pak. Kayaknya sama, Pak. Hah? Sama kok. Giginya sama, kemungkinan sama. Bisa sama itu, selalu Bisa. karena yang mempengaruhi kecepatan adalah diameter. Jumlah gigi mempengaruhi apa? Tenaga. Itu dia. Jumlah gigi itu mempengaruhi Tenaga. Contoh, sepeda motormu. Kalau makin banyak giginya, bagaimana terhadap kecepatan? Kecepatan berkurang sih, berkurang. Kurang. Kalau makin sedikit, Makin cepat. itu kan apa aja, ya kan? Nah, berarti itu definisi daripada roda gigi. Makin besar diameter, apa yang dihasilkan? Tenaga. Makin besar, makin kecil diameter roda gigi, kecepatan makin Cepat, Pak. tinggi atau makin cepat. Makanya setelah kau buka, lihat, ketika transmisi kau buka, apa sama semua besar roda gigi? Enggak. Tidak. Berarti makanya kan ada dia first gear, second gear, third gear, gigi satu. Malah lebih besar gigi satu dengan gigi 4. Satu. Gigi satu gigi kecepatan satu. Karena dia lebih besar. Jadi begitu juga di sana. Memperbebet fungsinya tadi selain membedakan putaran itu fungsi diferensial. Membedakan putaran ketika kita akan melakukan jalan lurus, belok kiri, belok kanan, dan jalan berlumpur. Kalau dia jalan lurus, bagaimana kecepatan ban kiri, roda kiri dan kanan? Sama. Hah? Sama. Sama, ya kan? Karena lurus. Kalau dia belok kiri, mana lebih cepat? Kanan. 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 Ban kanan mana? Depan apa belakang? Belakang, Pak. Depan. Depan lebih ngambil luar kayaknya setahu. Yang diputarkan ban belakang sekarang. Tapi yang ditanya ban mana yang lebih cepat, bukan ban diputar. Ya, Nah, kalau dia belok kiri, Jo, dia belok kiri ya. Nah, mana roda yang lebih kencang berputar? Kiri apa kanan? Itu dulu jawab. kanan. Kanan depan atau kanan belakang? Yang belakang. Jawabnya tergantung mobilnya, Pak. Dia tarik depan atau tarik belakang. Itu dia. Jadi jawabannya sebetulnya kan lebih kencang tadi depan, kiri kanan. Kalau dia belok kiri, kecepatan depan dan belakang sama. Sama kecepatannya, nggak bisa nggak sama Jo. Kalau nggak sama, ya gini-gini dong mobilnya. Itu nggak bisa kau tawar. Roda depan dan roda belakang kecepatannya sama.
Dan begitu juga roda kiri, roda depan dan roda kiri kecepatannya sama-sama melambat ketika belok Kiri. Ketika belok kiri. Jadi itu dia. Satu, fungsinya tadi membedakan putaran. Yang kedua, memperbesar Momen puntir. Contoh, kenapa Bapak bilang memperbesar momen puntir? Kalau udah buka nak diferensial, kalau lihat tadi di diferensial itu ada namanya drive pinion gear. Drive pinion gear itu yang panjang tadi. Sudah, yang diputar oleh drive pinion gear ada ring gear. Ada ring gear itu lagi gigolo namanya kalau di bengkel. Gigolo. Yang diputar oleh ring gear ada namanya differential clutch. Differential clutch, rumah differential. Itu ya kan? Lain differential clutch, lain differential housing. Kalau differential housing secara Keseluruhan. Kalau differential clutch, ring gear menempel pada rumah differential. Itu namanya differential clutch. Oke. Setelah differential clutch berputar, memutar apa? Ada sub, ada poros, sub diferensial. Karena ada porosnya tadi, ya kan? Sub ini memutar apa? Ada Sub memutar. Ada berapa tadi roda gigi selain gigi yang besar? 4 lagi Pak. Ada 4. Itu yang disebutkan dengan Diferensial. Diferensial gear nggak salah kok. itulah. Gibolo. Bukan. Gigi yang langsung berhubungan ke astalit itulah disebut dengan side gear. Side gear. Side gear itulah dia. Kecil itu Pak. Yang kecil yang berhubungan ke roda. Yang berhubungan langsung ke astalit itulah yang disebut dengan side gear. Baru ada apa? 2 lagi yang memutar, kecil dia. Apa namanya? Itu disebut pinion gear. Itulah yang disebut pinion gear. Pinion gear kan pinion gear itu gini, kan ada tadi subnya sub apa itu poros. Jadi porosnya ini masuk kemari, itulah poros itu yang disebut dengan sub pinion Gear. Sub pinion gear, baru ada pinion gear, ada side gear, dan ada astari atau disebut dengan Bolu. buku nggak pernah kau buka kan gitu. Astari itu sama dengan Excel Sub. Itulah yang memutar roda. Itulah proses roda tadi. Oke. Berarti bagaimana cara dia? Perhatikan. Tadi Bapak bilang memperbesar momen puntir. Jadi kau bayangkan dulu nak berputar dia. Kau lihat kondisi itu dulu. Muat tonase dia itu 4 ton lebih, tapi dimuatnya hampir 8 ton sawit. Kondisi itu naik ya. Kalau logikanya kita pikir mana yang bisa ditarik ya? Padahal diferensialnya segini ya, iya kan? Itulah yang memperbesar momen puntir tadi, putaran tadi. Apa yang memperbesar momen puntir itu? Yang memperbesarnya gear yang mana Bapak masuk? Pada diferensial. Diferensial. Excel. Ya. Pada mekanisme pada komponen mana yang paling roda gigi paling besar, berarti itulah yang memperbesar momen. Berarti yang ring. Berarti apa namanya? Ring gear. Itulah yang memperbesar momen. Ya. Drive pinion gear itu asnya tadi, yang yang kau buka yang panjang, Ya. yang di depannya ada roda gigi. Besar apa kecil? Kan segini. Kecil. Ada roda gigi beberapa buah. Kalau kecil dia, apa yang dihasilkan? Tenaga atau kecepatan? Kecepatan. Kecepatan tadi dirubah oleh ring gear menjadi Dua ring gear menjadi tenaga. tenaga. Itu dia. Makanya memperbesar Momen puntir. momen putar yang berbesar. Lain berbesar, lain berbanyak ya. Harus paham. Lain berbesar, lain berbanyak. Kalau diperbesar untuk tenaga, kalau diperbanyak untuk Kecepatan. kecepatan.
itu harus bisa kau bedakan. Banyak Itu besar, terkait dengan banyak diferensial. Oke, secara singkat itu diferensial. Sekarang diferensial itu ada dua macam. Ada yang tarik depan, ada tarik belakang. Betul? Betul. Contoh tarik depan. Ya, contoh tarik belakang apa? Dari belakang. Ya, Mobil apa yang tarik belakang? Mobilnya Pak. ya. Avanza Pak. Avanza. Ya, apa lagi? Yuk. Xenia, Xenia, Hah? Xenia, Buat mana? Xenia ada. Xenia. Xenia yang tahun berapa, bro? Oh ya, yang tahu nama. Pak Innova lah yang masih. Hah? Innova yang masih. Innova ya, tarik depan. Tahu apa? Kau ngerti yang oh, ini baru datang ya? Kau ngerti yang dibicarakan itu nak? Hah? Ngerti? Jangan apa ya, tak ngerti. Kau paham? Kau paham? Oke. Tarik depan dan tarik belakang, ya kan? Apa yang tarik depan? Coba kasih contoh. Yang Innova tarik depan. Apa? Aila Sedan. Pak. Hah? Aila. Aila, Kalia, Jazz. Sigra, ya kan? Kan gitu. Sigra, R3, HRV, CRV, rata-rata dari depan. Apa lagi? Yaris, rata-rata dari depan. Oke, sekarang yang mau Bapak tanya, kenapa harus ada dari depan, ada dari belakang? Kan gitu. Kalau kamu lihat, nah mungkin kalau kamu buka kamu mobil dari depan, padat kali di depan kan? Iya, padat. Mana lebih padat dibanding dari belakang? Tarik depan apa? Dari depan kan? Oke. Sekarang pertanyaan Bapak, kenapa harus ada tarik depan, tarik belakang? Coba kasih jawaban. Kenapa harus ada tarik depan, tarik belakang? Sekarang pertanyaan Bapak, secara pengeluaran, ini hitung-hitung ekonomis ya, ekonomisnya. Mana lebih banyak uang keluar tarik depan dengan tarik belakang? Tarik belakang. Kalau kau punya perusahaan, Tarik belakang lah. kau memproduksi mobil, mana lebih banyak? Tarik belakang, Pak. Hah? Tarik belakang. Tarik Belakang. Jadi kok nggak tarik depan aja semua mobil? Kalau lebih rugi kau tarik depan, kan itu logikanya. Iya. Tarik belakang itu kan Pak. Ini tenaganya Pak. Tenaganya, Pak. Untuk menghasilkan tenaga, kan gitu. Makanya tarik depan. Oke, tenaga. Sekarang pertanyaan Bapak, apa semua mobil perlu tenaga? Enggak. Mobil apa yang perlu tenaga? Mobil yang kota punya lah, Pak, yang untuk penumpang kecil-kecil itu. Nah, mobil yang tidak membutuhkan tenaga itulah disebut mobil dalam kota atau city car. City car. Jadi dia nggak membutuhkan tenaga. Kenapa? Jarang-jarang mobil city car atau dalam kota muatan penumpangnya penuh. Kan jarang. Iya kan? Kalau mau belanja ya kok paling 2 orang, 3 orang. Itu dalamnya. Oke. Itu mobil tarik depan dengan tarik belakang tergantung kebutuhan ya. Tergantung kebutuhan. Pertanyaan Bapak berikutnya. Sekarang tadi terhadap sisi ekonomi, mana lebih beruntung? Tadi tarik depan dengan tarik belakang. Lebih untung tarik depan. Tarik Depan. depan. Oke. Sekarang Bapak naikkan. Kalau kita tinjau dari sisi kecepatan dengan CC yang sama, perhatikan, dengan CC yang sama, besar diameter ban yang sama, kan diameter ban kan mempengaruhi kecepatan, Iya. ya kan? Jarak sumbu yang sama, hanya merek yang berbeda, udah. Tapi satu tarik depan, satu tarik belakang. Mana lebih ditinjau dari kecepatan, mana lebih cepat? Tarik depan. Kenapa? Karena dia nggak langsung dia ke roda Pak. Langsung Kalau ada. roda, artinya putaran yang dihasilkan mesin tidak hilang Di diferensial. di diferensial, langsung dia kan, itu dia makanya lebih cepat. Oke, ditinjau dari sisi konsumsi bahan bakar, mana lebih boros? Tarik belakang Pak. Dep- Jangan asal jawab, pikirin dulu. Ditinjau ditinjau dari konsumsi bahan bakar dengan CC yang sama, hanya merek yang berbeda ya, udah. Tapi tarik depan satu, tarik belakang satu, mana yang lebih boros? Tarik belakang Pak.
tarik belakang Pak. Alasan? Karena di sini membutuhkan tenaga yang lebih Pak untuk memutar pas panjang Pak atau differentialnya Pak. Banyak tenaga, maksudmu banyak lembaga. Kan mesin Pak jadi memutar differential sama pas panjang Pak. Mesinnya Differential Pak. Differential Pak. Iya. Jadi tarik depan dan tarik belakang ditinjau dari sisi bahan bakar, semua tarik depan lebih irit dibandingkan dengan tarik belakang. Contoh, kalau Avanza konsumsi bahan bakarnya 1:13, bahkan ada sampai 15. Konsumsi bahan bakar itu 1 liter 15 kilometer. Kalau kamu pakai yang tarik depan, contoh L3 atau Yaris, konsumsi bahan bakarnya mampu dia untuk 1 liter 17 kilometer. Jadi lebih irit bahan bakar. Lebih irit bahan bakar. Oke. Sekarang kalau mobil tarik depan, apa kerugiannya? Kerugiannya tadi pada Tenaga. Satu, apa lagi? Kerugian. Satu, kalau bongkar mesin, biaya bongkar mesinnya 2 kali lipat dibanding tarik belakang. Itu udah pasti. Kenapa? Rumit. Rumit. Lebih rumit itu kan Pak. Lebih rumit. Udah. Sekarang apa lagi? Kerugiannya. Keausan lebih sering, Pak. Hah? Keausan lebih sering terjadi di depan. Gimana? Di tarik depan lebih sering terjadi keausan. Keausan. Keausan pada komponen-komponennya. Keausan pada komponen. Iya. Kalau keausan pada komponen itu tergantung pemakaian. Kan itu. Tapi dengan pemakaian yang sama, tarik depan dan tarik belakang. Kalau keausannya rasa sama, kenapa? Ya karena udah semua dilindungi oleh grease atau ada yang minyak gemuk, ada oli, kan itu yang melindunginya. Jadi kalau terhadap keausan nggak perlu tinjauan, Nah, nggak perlu tinjauan karena udah ada pengaman masing-masing. Jadi apa lagi? Contoh, kalau kau pakai mobil tarik depan dan tarik belakang, di mana lah kau yang repot pakai tarik depan? nah itu tanjakan. Kau pakai di mana? Tanjakan Pak. Hah? Tanjakan. Tanjakan. Coba dulu. Ya tanjakan. Tanjakan butuh tenaga, bukan kecepatan. Setauku ya. Di tanjakan ada betulnya tapi tidak tetap. Kenapa? Di tanjakan itu dipengaruhi bebanmu, kan gitu. Jadi yang mempengaruhi ini paling berpengaruh dia. Coba kau bawa mobil tarik depan ke kebun sawit, jalannya berlumpur, ceker itu nggak lewat ke mobil tarik depan. Kenapa? Udah Langsung gasin dia itu. Karena kecepatan. kontan. Karena kontannya kecepatannya langsung kontan dia apa juga Pak. Bukan, karena gini. Kalau dia dari depan, kalau kau masuk lumpur, kau apain mobilnya biar bisa keluar? Bebannya ditambah di belakang. Iya lagi, iya. Contoh, hanya masuk lumpur sedikit aja, kau apain dia? Selain kau tarik, kau apa? Kau dorong. Dorong. Kau dorong. Bisa tarik depan mendorong, kan nggak ada tenaga yang untuk mendorong. Makanya kalau di tanah liat, tarik depan itulah kekurangan dia. Kayak depan dia menawi, bukan mendorong gitu. Oke, itulah kekurangan dia. Lihat. Sekarang kau pernah nggak kau lihat gini? Contoh mobil dari belakang masuk lumpur, ceker terus, putar ban, suruhnya orang naik banyak-banyak. Apa tujuannya? Bannya gigit, Pak. Ya, artinya supaya apa? Kenapa ban itu berputar? Kenapa ban itu berputar ketika di lumpur? Karena tidak mempunyai
beban. Karena kan ada bebannya. Kalau ada bebannya itu langsung flat. Jadi ditambahi beban, suruhnya naik orang. Jadi udah ada beban sehingga roda tadi langsung bersentuhan ke tanah atau lumpur tadi. Makanya jadi ada beban berarti menjadi ada gesekan. Jadi kalau kau tarik depan, nyeker, mau di mana kau suruh orangnya naik? Di kapnya. Kau suruh naik di kap, ya. Bisa. Kau suruh naik di belakang, jungkir. Iya kan? Kan jadi makin jauh jarak badan. Betul nggak? Ayo. Segi kegunaan Pak. Apa mungkin kapnya kau suruh duduk situ rame-rame? Iya kan? Dawis naik satu udah cukup Pak. Bisa itu Pak ada yang penggerak depannya Pak. Nah, nanti sampai ke situ kita. Oke, itu dia. Itu dia tadi kaki depan dan kaki belakang. Kalau lagi kita ke mobil besar, kenapa mobil besar tidak ada kaki depan? Karena mobil besar membutuhkan Tenaga. yang besar, Pak. Hah? Karena mobil besar membutuhkan tenaga yang besar Pak. Pertanyaan Bapak, adakah mobil yang mempunyai dua-dua 4 WD? Ada. Ada. Mobil apa? Kayak hardtop lah. Hardtop saya tahu. Truk ini, truk. Oh. Truk. Truk apa ya? Truk enggak kayaknya. Ada nggak menurut dia? Truk ada 4 WD. Ada Pak, tapi yang gerak. Rombak kata mereka rombak. Tapi apa? Modif Pak, modif. Dimodif Pak. Kalau yang dimodif oke aja. Maksudnya bawaan pabrik. Itu jawabannya ada kan mobil yang begitu ada. Tapi mobil apa Pak? Mobil kebutuhan khusus. Contoh, kenapa mobil kebutuhan khusus Bapak bilang? Mobil tambang. Itu tadi ke belakang Jo. Terkadang dia membutuhkan tenaga, tapi terkadang membutuhkan Kecepatan. Tambang. Mobil tambang, proyek. Mobil apa lagi? Mobil tentara. Oh, tentara. Ini mobil tentara, tengok itu muka belakang itu. Itulah yang disebut dengan mobil kebutuhan khusus tadi. Mobil tentara itu harus bisa masuk sungai, kan gitu. Oh iya, masuk sungai, masuk. Jadi dia membutuhkan di situ semua. Kecepatan pun dia butuh, tenaga pun dia Butuh. butuh. Jadi ketika dia masuk sungai, masuk lumpur, depan berputar, belakang berputar, mainkan. Berarti berputar muka belakang, kan gitu Jo. Kecepatan dan tenaga ada. Jadi masuk, kemungkinan dia masuk lumpur tidak jalan lebih Kecil. itu ada mobil kebutuhan khusus. Mobil kebutuhan khusus. Oke. Sekarang lari kita ke mobil truk. Kenapa nih mobil truk komersil? Ngerti ya? Mobil truk komersil berarti untuk cari uang kan? Iya. Contoh Mitsubishi itu nggak ditaruh tadi depan tadi belakang. Sebisi. Karena tidak perlu tidak ada kegunaannya untuk pelanggan gitu. Kebutuhannya nggak ada. Kebutuhannya tidak ada. Di samping itu apa lagi? Udah kebutuhan tidak ada, Biaya. harga lebih mahal kan tentu lebih mahal. Iya. Satu lagi apa? Mobil lebih Boros. berat. Kan jadi berat dia bebannya. Berapa ratus kilo itu apa itu? Tambah depan lagi. Nambahin transmisinya itu. Tambah lagi diferensialnya di depan. Udah tambah berapa ratus kilo itu. Jadi makanya kan kuat. Oke. Sekarang mobil Apa hyper mobil yang itu ada macamnya. Lihat, ada mobil tarik depan, ada mobil tarik belakang. Tapi ada mobil Depan belakang. yang mendorong. Dorong. Mendorong. Contoh, mesin apa yang di belakang mesinnya? Mobil. Oh, mobil mesin belakang. Udah. Bus apa? Mesin yang apa? komersial dulu. Mercedes dan Mercedes Volvo Era. Scania. Ya kan? Mercedes Volvo Scania. Itu kan di belakang mesin. Iya, di belakang. Nah, bagaimana bentuknya? Jo. Mesin kayak di belakang, mesin di belakang diferensial atau diferensial di belakang mesin?
diferensial di depan mesin Pak. Di depan mesin lah. Hah? Di depan Diferensial mesin. di depan mesin Pak. Diferensial Diferensial di depan mesin. Nah, itulah beberapa macam. Kan udah beda kan? Dari belakang. Diferensial di belakang, mesin jauh. Ya kan? Dari depan, diferensial sejajar dengan mesin. mesin. Datang Mercy. Mesin Scania belakang. dan Volvo. Mesinnya di belakang. Oh, yang mesin penolong. Ah, berarti apa yang menyorong diferensial? Nyon diferensial mesin. Sorong ya kan? Kan putaran mesin dari sini. Iya, Pak. Disorongnya. Nah, itu dia kan beda mekanisme kerjanya kan? Bisa kau pahami kan? Bisa. Pak. Nah, makanya lihat Mercy itu kecepatannya. Kenapa bisa cepat? Itu kan kalau pertanyaan Pak, kalau mesin penggerak depan itu sama ya mesin penggerak belakang kan Pak, itu diferensialnya yang mesin depan ini diferensialnya depan. Itu mana sih kecepatan lebih cepat yang mana Pak? Yang satu mesin belakang, yang satu lagi mesin depan penggerak depan Pak. Mesin Januari gini. Satu mobilnya mesin di belakang, penggerak belakang. Satu mobilnya mesin depan, penggerak depan. Yang mana lebih cepat, Pak? Kecepatan Dua-duanya berarti diferensialnya udah langsung sama mesin, Pak. Masih ada beda. Yang kecepatan. Ada bedanya. Kalau mobil tarik depan, diferensialnya sejajar dengan mesin, Nah, kan gitu, iya. ya kan? Makanya bentuk dari mesinnya kan gitu, Iya. melintang bukan membujur. Kalau mobil tarik depan, Depan. sedangkan kalau mobil tarik belakang yang diferensialnya di belakang, mesinnya di belakang, mesinnya bukan melintang. Lurus juga ya, bujur. Ah, itu bedanya. Berbeda. Jadi apa lagi bedanya? Lihat. Ini mesin. Kalau mobil R3 kan gini bentuk mesinnya. Ya, betul ya. Kalau mobil Mercy bentuknya bukan begini, gini. Membujur. Udah. Berarti ini diferensial. Ini mesin. Ini sorongnya. Jadi mana lebih cepat kata Janu, Pak, antara dua? Mana? Lebih cepat. yang depannya Pak. Kecepatan lebih mana yang besar, tinggi? Kecepatannya lebih tinggi. Ya. Udah jelas tetap yang di depan. Kenapa? Dia langsungnya Pak. Langsung ini masih ada porosnya Jo. Propeller shaftnya masih ada ini, meskipun pendek. Oh. Itu artinya tenaga yang dihasilkan mesin masih hilang meskipun kecil. Nah, jadi apa yang mau dicapai Mercedes? Kenapa dia taruh mesin di belakang? Menghasilkan kecepatan dan Tenaga. ya kan? Dihasilkan ya kan? Kecepatan dan tenaga, betul nggak? Pakai bus nggak kali. Dorong apa? Propeller shaft diperpendek, dapat. Oke, sekarang timbul pertanyaan. Kenapa mobil kecil tidak memakai itu? Mesin dari belakang, kayak Mercedes. Repot pemasangan. Repot di pemasangan atau Tidak ada tempat, nggak ekonomis lagi. Jadi yang merancang mobil ini harus ada sisi ekonomisnya. Kenapa mobil Mercy bisa mencapai itu? Karena Mercy yang diapa itu kan mobilnya mobil bus yang terbesar. Artinya ruangannya mencukupi sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang bisa mobil di belakang itu sekarang pada umumnya mobil bus. Mobil kecil pun ada dari belakang. ada. Mobil apa Jo? Sport. Paling Audi R8. Sport Pak. Mobil sport itu lah, Pak. Mobil Sport Pak. Oke, mobil sport kan kebutuhan khusus itu. Iya, kebutuhan khusus. Itu masa kebutuhan khusus. Semua orang bisa beli. Mobil apa yang udah cukup lama kan mesin dari belakang? Aku cuma tahu Lady set. Udah cukup lama dia Jo, tapi mesin dari belakang. Tunggu. Mobil itu cukup Ya, yang kodok tuh, yang kodok, mobil kodok, VW kodok. Mobil
kodok Volkswagen. Volkswagen itu di belakang mesinnya udah pernah bongkar. Mesinnya di belakang. Sekarang rata-rata kita jual roti itu. Iya. Biar menarik. Ah, ada. Biar ada turistiknya, ya kan? Taruhlah jual roti sekarang itu. BMW Kombi, nah itu tadi belakang. BMW Kombi juga ya? Ford, sama-sama Ford itu, Volkswagen, Volkswagen. sama-sama keluaran Jerman. Itu dari belakang, itu repot itu. Masukkan giginya, tahu mana? Tarik ke atas, tak, kata dia bunyi. Nah, baru masukkan. Volkswagen, udah pernah bawa itu. Jadi macam mobil ini nah. Bagaimana letak-letaknya tergantung kebutuhan. Lihat, tergantung kebutuhanmu, satu lagi tergantung pasar. Bisa saja kebutuhan kau capai, udah hargamu mahal, tak laku juga mobil. Oke, kembali kita ke diferensial tadi. Mesin, kerja mesin udah kau tahu, ya kan? Kerja transmisi udah kau bongkar pasang. Sekarang ada tugasmu, matikan dulu.